Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta didik SMA Negeri 13 Medan, kelas 10 MIA. Kali ini kita maju ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Kali ini menggunakan cara sifat. Setelah minggu lalu kamu belajar pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan definisi atau kesimpulan dari definisi itu, kali ini kita menggunakan cara sifat untuk menyelesaikan pertidaksamaan berikut. Yaitu yang kuadrat kiri kuadrat kanan itu yang dikuadratkan itu. Dulu kan persamaan nilai mutlak juga ada cara sifat. Maka pertidaksamaan nilai mutlak kali ini juga ada cara sifat. Yaitu misalnya saya beri contoh untuk kasus yang seperti ini. Yang sebelah kiri dan sebelah kanannya sama-sama ada kurung mutlaknya, itu lebih cocok menggunakan cara sifat. Bisa juga sih dengan cara definisi, nggak apa-apa. Tapi saya memberikan alternatif lain, yaitu yang cara sifat, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, contohnya soal seperti ini. Kamu sebaiknya ingat, dulu kita pernah mengambil sifat setelah kamu menyelesaikan menggambar grafik, ternyata harga mutlak 4x kurang 5 itu sama dengan akar 4x kurang 5 dikuadratkan. Kamu sudah melihat grafiknya itu sama persis, koordinat-koordinatnya juga sama persis, jadi sama ya, dari ini sudah menjadi sifat. Bahwasanya harga mutlak 3x tambah 2 adalah sama dengan akar 3x tambah 2 dikuadratkan. Jadi soal kita, harga mutlak 4x kurang 5 lebih kecil dari harga mutlak 3x tambah 2, boleh kita ganti menjadi bentuk seperti ini, karena dia memang sama menurut sifat nilai mutlak. Nah, kemudian lihat yang di dalam akar. Kali ini bandingkan yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Akarnya nggak usah ada. Boleh kamu kuadratkan kiri dan kanan, boleh. Atau ambil aja yang di dalam akar, boleh. Nah, setelah kamu bandingkan seperti ini, mungkin ada yang ingat, ada yang lupa. Saya ingatkan, kalau udah bentuk seperti ini, dipindahkan ke kiri ya. Ininya dipindahkan ke kiri, jadi negatif. Nah, bentuk ini tuh kan adalah bentuk seperti A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau A kuadrat kurang B kuadrat, saya ingatkan lagi bagaimana memfaktorkannya ini supaya cepat gitu ya. Maka ini faktorisasinya adalah A tambah B, A kurang B. Ini juga, ini anggap saja ini A, anggap saja ini B, karena ada kuadrat, ini kuadrat kan. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, katanya adalah A tambah B, berarti si A-nya ini 4x kurang 5. Ditambahkan dengan B, B-nya adalah si 3x tambah 2. Sebelah sini A kurang B. A-nya adalah 4x kurang 5. Saya kurangi ya. Dikurangi dengan B-nya adalah 3x tambah 2. Nah, jadi buat dulu seperti ini. Boleh juga sih kamu kuadratkan, lalu nanti kamu operasi aljabarkan. Boleh, terserah. Tapi saya merekomendasikan cara yang ini supaya nggak jadi ribet. Nanti takutnya kamu nggak fasih pula mengkuadratkan, jadi malah salah. Nih ya, jadi saya hapus dulu ini. Saya lanjutkan. Ini dia ya. Ini saya hapus juga ketimpa jadinya. Ini A tambah B. A kurang B. Jadi sudah seperti ini mengikuti ya. Karena lebih kecil 0 ya, dia juga lebih kecil 0. Nah, selanjutnya kita kerjakan. Yang ini hasilnya berapa? 4x tambah 3x, 7x. 7x. Min 5 tambah 2 min 3. Berarti sebelah sininya 7x kurang 3. Sebelah sininya 4x kurang 3x, 1x. X aja tulis ya. Min 5 kurang 2 min 7. Lebih kecil 0-nya tetap ada. Jadi ini dia ya. 7x kurang 3, x kurang 7, lebih kecil 0. Selanjutnya, nah kali ini kan nggak sama dengan 0 ya, bukan sama dengan 0 tetapi lebih kecil 0. Jadi kita tidak mencari nilai x sama dengan berapa, nilai x sama dengan berapa, tapi kita cari dulu pembuat nolnya, lalu nanti kita gambar garis bilangan untuk menentukan di daerah mana yang nanti hasilnya negatif. Di daerah yang mana yang hasilnya lebih kecil 0, karena soalnya yang diminta lebih kecil 0. Bukan x sama dengan berapa, x sama dengan berapa, karena ini bukan sama dengan. Jadi kita cari dulu pembuat 0. Pembuat 0 itu apa? Yang membuat 7x kurang 3 menjadi 0, x-nya berapa?
Berapakah X ini? Agar 7X kurang 3 ini sama dengan 0, ya kita kerjakan. 7X sama dengan 3, X sama dengan 3/7. Berarti si X di sini kalau kita masukkan 3/7, itu kan jadinya 7 dikali 3/7 dikurang 3. Nah, ini kan hasilnya 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi, X yang di sini adalah 3/7 agar 7X kurang 3 ini jadinya 0. Makalah dia disebut pembuat 0. Itu satu ya. Satu lagi, X kurang 7. Pembuat 0-nya siapa? Siapakah X yang membuat X kurang 7 hasilnya jadi 0? Siapakah X-nya? X-nya adalah 7, karena 7 kurang 7 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 7 yang dipindahkan ke sana, X sama dengan 7. Kalau dimasukkan kan 7 kurang 7 kan 0. Jadi pembuat 0-nya adalah 3/7 dan 7. Di sini saya buatkan pembuat 0-nya adalah 3/7 dan 7. Oke, saya iris semua. Nah, setelah kita mendapatkan pembuat 0, yaitu 3/7 dan 7, kita ke garis bilangan. Gambar garis bilangan di sini yang kecil, di sini yang besar. Jadi yang kecil saya tuliskan 3/7 karena ini pasti 0, sekian, sedangkan yang besar 7. Jadi lebih kecil 3/7 kan daripada 7. Kali ini saya menggunakan titik uji. Saya coba-coba. Titik yang ada di sini saya coba-coba disubstitusikan ke sini, Jadi saya masukkan ya. 7X kurang 3, X kurang 7. Nah, kita coba titik-titik yang ada di sini tuh ke arti X yang ada di sini suka arti kita pilih berapa. Karena ini kan 3/7 itu 0, sekian, 0,4 sekian ya, 0,4 sekian. Jadi boleh aja saya pilih 0, 0 kan ada di sini, 0 ada di sini. Boleh saya pilih min 1 mungkin ada di sini. Boleh min 2, boleh min 3, boleh min 10 kan ada di sini. Boleh min 100 ada di sini, nggak apa-apa. Yang penting yang ada di sini kita pilih, terserah. Saya memilih 0 yang ada di sini supaya gampang aja sih ngitungnya. Jadi saya pilih 0. Kalau ada 0 kan enak, kita pilih 0. X-nya maksudnya kita pilih 0, substitusikan ke sini. Tinggal ke sini. Jadi 7 kali 0, 0. 0 kurang 3. Yang X-nya 0 kurang 7. Nah, 0 kurang 3 hasilnya positif atau negatif? Negatif. 0 kurang 7 hasilnya positif atau negatif? Negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi di daerah sini itu ternyata menghasilkan positif. Kita beri tanda ya, positif. Selanjutnya saya uji untuk titik yang ada di tengah. Sekarang saya uji titik yang ada di sini nih. Nah, saya uji ke 7X kurang 3, X kurang 7. Yang ini ya, kan ini yang mau kita cari. X-nya di mana-mana aja sih, supaya nanti hasilnya lebih kecil 0 gitu. Jadi kita substitusi ke sini. Kita pilih, jangan pilih 0 di sini, karena 0 kan adanya di sini. Ini kan kira-kira 0,4. Berarti 1 ada di sini boleh, 2 ada di sini boleh, 3 ada di sini boleh, 4 ada di sini boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 enggak. 7 udah di sini. 6,5 boleh, 6,9 masih boleh. Tapi kan susah ngitungnya ya. Nah, pilih aja yang enak. Misalnya 1. 1 kan ada di sini. Karena 3/7 ini 0, jadi saya pilih 1, boleh. Kamu pilih 2 boleh ya. Pilih 3 boleh, pilih 4 boleh, terserah. Pilih 5 boleh, saya pilih 1. Jadi di sini dimasukkan 1, ini masukkan 1. 7 kali 1, 7. Kurang 3. X-nya 1 kurang 7. 7 kurang 3, positif atau negatif? Saya nggak perlu tahu hasilnya 4. Saya hanya perlu tahu ini positif atau negatif hasilnya. Positif. 1 kurang 7, hasilnya positif atau negatif? Saya nggak perlu tahu hasilnya negatif 6. Saya hanya perlu tahu dia negatif. Nah, positif kali negatif, hasilnya kan negatif. Berarti di daerah sini nanti menghasilkan yang negatif. Selanjutnya, kita coba yang di sebelah paling kanan. Biasanya dia selang-seling. Kalau udah positif, negatif, negatif, biasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada kasus yang nggak seperti itu, jadi tetap harus diuji ya. Berarti yang di titik sebelah sini kita pilih, boleh kita pilih 8, 9, 10, 100, 1000, sejuta boleh. Yang penting yang ada di sini. Sampai ke sini itu nggak habis-habis. Siapa aja, 7,1 juga boleh, 7,01 juga boleh. Tapi kan repot. Coba saya pilih 10 ya, 10 kayaknya enak. 10, biar saya masukkan ke sini 10-nya.
7 kali 10, 70 kurang 3. Enggak 10 juga boleh ya, 100 juga boleh, 8 juga boleh. 10, tapi kalau kamu pilih 10 di sini ya di awal, ya di sini harus 10 juga dong, jangan belang-belang. 10 kurang 7. Nah, 70 kurang 3 hasilnya positif atau negatif? Saya nggak perlu tahu hasilnya 67 ya, saya nggak perlu tahu. Yang penting hasilnya itu positif. Di sebelah sini, 10 kurang 7 hasilnya positif atau negatif? Nggak perlu kamu tulis 3 gitu, nggak apa-apa. Yang penting 10 kurang 7 adalah positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Itu yang saya perlukan. Berarti di daerah sini menghasilkan positif. Padahal dia minta lebih kecil 0. Nah, karena dia minta lebih kecil 0, maka kita lihatlah siapa yang menghasilkan negatif. Itulah yang menjadi himpunan penyelesaian. Di sini rupanya, maka HP-nya kamu tuliskan. HP-nya itu ada di sini ya. X-nya itu ada di antara si 3/7 dan 7. X-nya kan lebih besar dari 37. 37 ke kanan lebih besar dari 37, tapi 7 ke kiri lebih kecil dari 7. Dan mereka bersatu di sini ya, bersatu di sini, jadi boleh digabung HP-nya. X-nya itu lebih besar dari 3/7 dan lebih kecil dari 7. Boleh juga bacanya 3 di antara 3/7 dan 7. Boleh. Nah, ini himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan yang ini. Selanjutnya, saya mau mengerjakan yang tandanya lebih besar. Ininya lebih besar. Ini ya. Masih sama ininya angka-angkanya, tapi tandanya lebih besar. Kalau seperti ini bagaimana? Sama, ingat juga definisinya. Ini yang tadi kan. Definisinya bahwa harga mutlak 4x kurang 5 sama dengan apa? Harga mutlak 3x tambah 2 sama dengan apa? Selanjutnya, sama kita tuliskan soalnya. Seperti yang tadi juga kita kerjakan. Jadi soalnya ini boleh berubah menjadi bentuk ini, karena ini kan sesuai dengan sifat. Selanjutnya, bandingkan yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Tandanya ngikut ya, kalau emang tanda di soalnya itu lebih besar, ya terus dia lebih besar gitu kan. Pindahkan ini ke sebelah kiri, sama juga prosesnya. Lalu, ingat ini adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Maka kerjakanlah A tambah B, A kurang B faktornya ya. Nanti lebih besar 0 tandanya. A-nya adalah ini, tambahin ini. Nah, begitu juga, nih ya, A-nya adalah ini tambah B. A kurang B, ini dia ya. Tandanya ngikut, lebih besar ya tetap lebih besar. Nah, kemudian kalau nanti di soal tandanya lebih besar sama dengan ya, kamu ikut juga tandanya harus ada sama dengannya, lebih besar sama dengan. Ini di soal tandanya nggak pakai sama dengan, jadi nggak usah. Kemudian dihitung sama menghitungnya seperti tadi. 4x tambah 3x berarti 7x, min 5 tambah 2 berarti min 3, ini ya, 7x kurang 3. Yang di sebelah sini 4x kurang 3, 1x, min 5 kurang 2, min 7. Ini sama tadi kan. Tapi kali ini tandanya lebih besar. Jadi pertama kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nol tadi sudah saya ajari, agar ini menjadi 0, berapa x-nya? Berarti x-nya adalah 3 per 7. Yang sebelah sini x-nya agar menjadi 0, agar x kurang 7 menjadi 0, maka x-nya adalah 7. Kan 7 kurang 7, 0. Atau tadi saya sudah jelaskan, ya cari aja 7x kurang 3 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa gitu. 3/7. X kurang 7 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 7. Tapi ini bukan HP ya. 3/7 dan 7 bukan HP. Mereka adalah pembuat 0. Yang membuat 7x kurang 3 menjadi 0. Yang membuat x kurang 7 menjadi 0. Maka mereka bukan HP, tapi mereka adalah pembuat 0. Jadi saya tuliskan ini ya. Pembuat 0-nya adalah 3/7 dan 7. Nah, sama. Setelah kita mendapatkan pembuat 0-nya, sama seperti tadi kita gambar di garis bilangan, saya ulang menjelaskan mensubstitusikannya. Mungkin tadi ada yang belum fasih, bingung ya. Maksud ibu ini gimana, mesti gelap. Sekali lagi saya jelaskan ya. Jadi pembuat 0 kita tulis di sebelah kiri yang kecil, sebelah kanan yang besar.
Kan lebih kecil 3/7, jadi dia di kiri. Kan lebih besar 7, jadi dia di kanan. Lalu ininya, ini pertidaksamaannya, itu kan katanya 7x kurang 3 dikali x kurang 7 kan. Nah, kita uji titik-titik yang ada di sini, yang ada di sini, yang ada di sini. Kita substitusikan ke persamaan ini, ke sini. Nah, untuk sebelah kiri, kita pilih yang ada di sini. Terserah titiknya mau berapa, yang mana. Yang penting yang ada di sini. Karena 3/7 ini kira-kira 0,4 sekian. Kayaknya 0,4 ya, karena kan 7 kali 4, 28. 0,28 kan. Jadi ini kira-kira 0,4. Karena ini 0,4 berarti 0 ada di sini, 0. Boleh juga sih kamu ambil min 1 boleh, kamu ambil min 2 boleh, ambil min 10 juga boleh, ambil min 100 juga boleh, terserah. Yang penting titik yang ada di sini. Coba kali ini saya pilih ambil min 100 ya. Nah, jadi nggak 0, boleh juga. Jadi substitusikan ke nilai X ini min 100-nya. Baik di kiri maupun di kanan harus seragam, harus serentak, jangan pula beda-beda. Kita nggak perlu tahu nominalnya. Kita cukup perlu tahu dia hasil nanti positif atau negatif. 7 dikali min 100 tentu min 700 ya. Min 700 ini kan diganti jadi min 100 karena saya pilih min 100. 7 kali min 100 adalah min 700. Utangnya 700. Utang lagi 3. Udahlah hutangnya 700, berhutang lagi 3. Tentu hutangnya makin banyak. Jadi hasilnya negatif. Kalau mau dihitung betul-betul, 7 kali min 100 min 700. Kurang 3 berarti min 703. Tapi kita nggak perlu tahu nominalnya, kita cukup perlu tahu dia negatif. Di sebelah sini, X-nya adalah min 100. Dikurang 7. Hutangnya 100, hutang lagi 7. Makin banyak hutangnya. Kalaupun mau dihitung, min 100 kurang 7, min 107. Berarti negatif ya. Kita cukup perlu tahu dia positif atau negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti di sebelah sini itu positif nanti hasilnya. Kita tandai dengan tanda positif. Selanjutnya, kita uji yang ada di sini. Jangan uji 0 karena 0 ada di sini. 3/7 itu kan 0,4 kira-kira. Ini kan 0,4. Empatan lah ya, 0,4 berapa gitu. Jadi pilih yang lebih besar dari 0,4 itu, tapi lebih kecil dari 7. Dia jangan sampai ke 7 ya. Boleh kamu pilih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,9 masih bisa, tapi 7-nya nggak boleh. 0,5 pun boleh. Saya lebih enak milih 1 tadi kan. Boleh juga nggak 1, misalnya saya pilih 2, ya oke, silahkan. Kita pilih 2 ya. Jadi substitusikan ke sini, 2-nya. 7 kali 2, 7 kali 2, 14. 14 kurang 3, itu 11. Positif ya, positif. 7 kali 2 itu 14. 14 kurang 3 masih positif lah gitu kan. Berarti positif 11 kan. Tapi kita nggak perlu tahu nominalnya, yang penting positif. Lalu saya masukkan tadi 2 ya. 2 ke sini saya masukkan. 2 dikurang 7. Oh, negatif 5 kan? Negatif. Nah, kita nggak perlu tahu sama nominal berapa, yang penting negatif. Positif dikali negatif, hasilnya itu negatif. Bukan positif, negatif. Jadi di daerah sini hasilnya nanti negatif. Di daerah sana 7 plus. Dicoba. 7 plus berarti siapa-siapa aja. 7 ke atas, 7 lebih. Bisa 7,01, 7,1, 8 boleh, 9 boleh, 10 boleh, 100 boleh, 1000 boleh, 1.000.000 boleh. Yang penting 7 lebih gitu. Nah, kita substitusikanlah pilihan kita ke ini tadi, fungsi yang ini, ke pertidaksamaan ini. Kita pilih misalnya 8 boleh. Saya pilih 10 ya. 10 kan di sini juga gitu. 100 juga boleh. Saya pilih 10 misalnya. 7 kali 10, 70 kurang 3. 67 positif ya. Yang ini tadi disubstitusi 10. Ini juga harus substitusi 10. 10 kurang 7, positif 3 kan, positif yang penting. Positif kali positif, positif. Jadi di sebelah sini menghasilkan positif. Oke, sekarang lihat. Nah, ini udah saya hapus ya. Ada daerah yang hasilnya positif, ada daerah yang hasilnya negatif. Permintaan soalmu adalah lebih besar 0 di sini. Besar 0 berarti yang positif. Nah, jadi daerahnya bukan di tengah-tengah lagi ya, yang positif, yaitu yang di sini, juga yang di sini.
Nah, di sebelah kiri itu, di sini tuh adalah si X-nya lebih kecil dari 3/7. Nggak boleh digabung penulisannya, karena mereka tidak bersatu. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Tetap menulisnya memang terpisah. Atau yang sebelah sana, X-nya lebih besar dari 7. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya saya tuliskan. Oh, ini nggak pakai sama dengan ya, lebih kecil aja. Nah, lebih kecil aja, lebih besar aja. Ini yang benar ya. Oke, demikian yang nah, ternyata kalau kamu memang kesulitan dalam membuat titik uji ini, kalau cuman untuk dua saja faktornya, itu bolehlah dibuat cara cepatnya. Untuk fungsi yang bagaimana saya bikinnya, yang membuat nolnya yang cuma 2, dia cuma kuadrat ya, fungsi kuadrat ya. Hanya untuk fungsi kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c, yang hasilnya kan ada x1 ada x2 gitu ya, cuma 2, lebih kecil atau lebih besar dari 0, pertidaksamaan lah ya. Maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya bisa langsung seperti ini. Nanti kan dari sini kamu kan akan memperoleh pembuat 0 ya. Ada 2, ada pembuat 0 yang lebih kecil dan ada pembuat 0 yang lebih besar. Di antara mereka berdua, setelah nantinya difaktorkan, kan dapat X-nya itu ada yang ini, ada yang itu gitu kan, dapat 2 ya. Nah, itu pembuat 0 karena kan dia bukan sama dengan 0. Jadi itu bukan X sama dengan, bukan HP, tapi itu sebagai pembuat 0. Ada yang kecil, ada yang besar. Kamu pilih mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Nah, kalau nih tanda ininya, fungsinya itu lebih kecil dari 0, ini fungsi lebih kecil dari 0, maka HP-nya langsung begini. Langsung X-nya itu dijepit pembuat 0 yang kecil dan pembuat 0 yang besar. Tapi kalau tandanya lebih besar 0, persamaan kuadratnya lebih besar 0, atau yang kurung-kurung tadi itu lebih besar 0, maka HP-nya itu begini bentuknya. X-nya lebih kecil dari yang kecil, atau X-nya lebih besar dari yang besar. Nulis ataunya boleh begini, atau boleh biasanya simbol matematikanya V tajam boleh. Saya ulangi, kalau lebih kecil 0, maka X-nya itu jepit antara yang kecil dan yang besar. Tapi kalau lebih besar 0, maka X-nya itu lebih kecil dari yang kecil atau X-nya lebih besar dari yang besar. Ini langsung nggak usah lagi gambar garis bilangan. Kita tes ke sini. Misalnya ini saya selesaikan ya. Nah, ini kebetulan juga ada perkalian negatif nanti di sini. Ini soalnya agak sedikit lebih rumit. Adalah tingkat kesulitannya lebih sedikit sulit. Kita coba kerjakan ya. Pertama, ingat definisi, diganti harga mutlak 2x kurang 5 menjadi bentuk akar 2x kurang 5 dikuadratin. Ini sesuai definisi ya, yang sudah kamu buktikan dengan grafik dan koordinat-koordinatnya. Jadi soal ini soalnya kan, boleh berubah menjadi ini sama caranya seperti yang sudah-sudah. Bandingkan yang di dalam akar dengan yang di dalam akar, pindahkan 3x kurang 6-nya ke kiri, lalu faktorkan, ini jadi A kuadrat, ini jadi B kuadrat, maka nanti jadinya A tambah B, A kurang B. Ini ya, A tambah B, A kurang B. Udah dikerjainnya. Tambahkanlah 2x tambah 3x, 5x. Min 5 tambah 6, positif 1. Ini 5x tambah 1. Tapi yang di sebelah sini, 2x kurang 3x negatif ya. 2x kurang 3x kan negatif 1. Min 5 kurang 6 negatif 11. Nah, ini ada min x-nya. Padahal kita kalau bisa jangan ada minnya. Maunya positif x. Maka kita kalikan negatif. Nah, kalau kalikan negatif, misalnya ini 2 kali 3. Mau kita kalikan dengan negatif. Itu bukan min 2 kali min 3. Kalau min 2 kali min 3, balik lagi kan jadinya 6. 2 kali 3 dong, 6 itu. Balik lagi, padahal kita sudah kali negatif. Jadi kalau mau kalikan negatif itu, ini salah jadinya ya. Salah satu aja. Boleh min 2 kali 3, boleh 2 kali min 3. Jadi negatifnya dikalikan ke salah satu aja. Nah, kali ini negatifnya kita kalikan ke sini, supaya jangan ada lagi bentuk negatif. Sehingga 5x tambah 1 tetap, min x kurang 11-nya berubah.
min X dikali min dalam kurung min X kurang 11. Nah, kalikan ke dalam. Min kali min X, X. Min kali min 11, positif 11. Jadilah dia X tambah 11. Karena kita sudah mengalihkan negatif, maka tandanya berubah. Nah, selanjutnya, saya hapus dulu ya. Ini, bentuk yang begini kan bentuk persamaan kuadrat. Tadi saya sudah menjelaskan versi yang ini, jadi ini. Nah, ini ya, bahwasanya kalau lebih kecil yang ini, kalau lebih besar yang ini. Ingat ya, atas begini yang lebih kecil, bawah begini yang lebih besar. Nah, soal kamu tadi kita udah jelaskan, mentok di sini, ketemunya begini. Nah, ketemunya begini, ini tandanya lebih besar loh, bukan lagi lebih kecil, walaupun soalnya lebih kecil, tapi ketika di sini sudah lebih besar. Yang mau kita cari pembuat nol itu kan dari ini. Dari sini kita mencari pembuat nol. Jadi yang kita tengok tandanya itu yang lebih besar yang ini. Nah, kita cari pembuat nol. Di sini pembuat nolnya siapa? Ayo. Minus 1/5. 5x tambah 1 sama dengan 0. 5x sama dengan minus 1. X sama dengan minus 1/5. Itu pembuat nolnya. Di sebelah sini pembuat nolnya min 11. X tambah 11 sama dengan 0. X sama dengan min 11. Jadi saya tuliskan pembuat nolnya minus 1/5 dan min 11. Oke. Selanjutnya, tadi saya kan udah cerita. Kalau mau cepet, kalau nggak mau gambar garis bilangan boleh. Ingat, kalau lebih kecil dari 0, maka HP-nya ini X-nya dijepit. Yang kecil, yang besar. Tapi kalau lebih besar 0, maka HP-nya X-nya itu lebih kecil dari yang kecil atau X-nya lebih besar dari yang besar. Jadi ini kan lebih besar 0, maka kamu pilih yang ini. Nah, di antara mereka, siapa sih yang kecil, siapa yang besar? Jangan pula salah. Antara minus 1/5 versus minus 11. Siapa yang kecil, siapa yang besar? Di sini, hutang 0,2 ya kan? 1/5 itu kan 0,2. Berarti minus 1/5 sama dengan hutang 0,2. Sedikit aja utangnya, cuma 0,2 dia berhutang. Tapi di sini utangnya 11. Siapa lebih kere? Yang banyak utang lah. Berarti ini yang kecil, ini yang besar. Nah, lalu HP-nya langsung tulis ini. X-nya lebih kecil dari yang kecil min 11. Atau X-nya lebih besar dari yang besar min 1/5. Jadi ini HP-nya ya. Ini saya tuliskan. Nah, langsung nih. Nah, langsung HP-nya X-nya lebih kecil min 11 atau X-nya lebih besar min 1/5. Nggak usah lagi digambar di garis bilangan, bisa menggunakan cara ini. Ini khusus untuk kuadrat ya. Ini kan tadi kuadrat. Awalnya kan ini kesini kan kuadrat. Lalu kita faktorkan. Jadi kalau untuk n kuadrat, ketemu beginian, mau tanda yang lebih besar, mau tanda yang lebih kecil, bisa langsung pakai ini. Kalau nggak mau pakai cara cepat, mana tahu kamu lupa, boleh pakai garis bilangan. Garis bilangan yang begini tadi ya, yang kecil itu adalah si min 11, yang besar adalah min 1/5, jangan pula terbalik. Baru uji yang di sini, masukkan ke sini, hasilnya positif atau negatif, kasih tanda. Uji yang di sini, nah jangan pula masukkan 0 belum di sini, 0 itu di sini, gitu, hati-hati ya. Boleh, pasti nanti hasilnya ini juga. Nah, demikian dulu untuk pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan cara sifat. Silahkan kamu mengerjakan dulu soal-soal latihannya, nanti kita bahas. Ini hanya sebagai pengantar. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.